guys, welcome to Flavor, Lost of Flavor, One Fake. Kali ini kita kedatangan tamu spesial ya guys. Yes, yang paling cantik juga hari ini. Halo. Yang paling cantik ada ya. kakak kita ya. Benar banget. Dia juga cantik Iya. ya kan. Kamu Saya nggak mungkin cantik dong, nggak mungkin. Iya. Jadi ada Kak Sinta Rosari. Tepuk tangan semuanya guys. Seru banget hari Seneng ini. banget hari ini Thank bisa you di sini di Benar Flavor. banget, iya Flavor. Jadi gimana nih Kak, kegiatan-kegiatan Kakak selama hari-hari ini apa sih? Kegiatanku masih nyanyi, masih nyanyi. Terus juga memang sekarang fokusnya juga di penggembalaan sama Kak Marsha ya. Oh, sama Kak Marsha, Iya, benar-benar. jadi kita menggembalakan namanya Kingdoms Ambassador Community. Itu baru jadi gereja mau 2 tahun. Tahun ini mau 2 tahun. Wah, berarti udah mau masuk menjalani 2 tahun, bahkan seterusnya nanti akan lebih banyak lagi, lebih maju lagi ya. Wah, Amin, keren amin, banget. amin. Nah, sebelumnya kan kalau kita boleh bilang, Kakak dulu sempat menjadi sinden di salah satu acara TV nih. TV komedi ya itu ya. Iya, Bener banget. Nah, betul. boleh nggak sharing gimana sih pengalamannya saat menjadi sinden di satu event itu? Pengalamannya seru banget karena disatukan dengan apa ya istilahnya pemain profesional, terus juga apa namanya ketawa terus juga sih Iya memang. dong, pasti. Cuman ya tapi memang kerjanya karena itu stripping ya, jadi luar biasa capeknya karena disanggul mulu tiap hari. Oh iya benar juga ya, berat Iya, ya. Berat capek banget. gitu agak. Saya belum pernah disanggul Nggak kan. dong. Gimana nggak ada apa yang mau disanggul? Iya bener kondean gitu kan tiap hari gitu, jadi memang seru tapi menyenangkan tapi ada lelahnya juga gitu sih seru. Dan pengalaman yang menurut aku itu juga mengubah apa ya cara kerja, cara pandang, karena itu kan langsung ke entertainment gitu kan dan segala dunianya, jadi cukup seru dan cukup menambah pengalaman banget sih. Gitu. Kalau boleh tahu gimana tuh ceritanya awal waktu dari pekerjaan dari sinden lalu memutuskan untuk oke, nih saatnya aku melayani Tuhan. Sebenarnya itu memang itu tuh kayak memang diatur Tuhan ya gitu ya. Udah waktunya Udah ya. waktunya gitu karena memang acara itu kan abis tuh gitu kan. Acara itu abis terus juga makin ditambahkan porsi pelayanan gitu, kayak tiba-tiba pelayanan di sana, pelayanan di sini, tawaran pelayanan di sini, tawaran pelayanan, oh kayaknya kok diarahin ke sana ya gitu. Jadi awalnya tuh sempet menolak, maksudnya dalam hati tuh kayak aduh kayaknya enggak deh, Kayaknya belum nih. deh gitu, belum, kayak nanti aja deh, tetap mau di entertainment yang sekuler dulu gitu. Tapi ternyata enggak, it's time gitu, maksudnya Tuhan tuh juga ngasih jalan, ya sekarang waktunya, mungkin kamu nanti ketika kamu sudah lebih matang umurnya, tapi enggak, justru generasi ini butuh saat itu usia yang mereka itu ya butuh kamu sebagai figurnya mereka gitu sih. I Tapi see. kalau bisa dibilang kan itu transisi yang cukup berbeda, Betul. jauh dan pastinya sulit banget ya, karena kan tadinya fokus di dunia sekuler dan akhirnya terjun ke dalam pengembalaan pelayanan. Kira-kira apa yang Kak Sinta hadapi mungkin Iya, transisinya itu? Perbedaan yang paling signifikan adalah gini, kalau misal di sana aku sebagai talent dan dilayani, Iya. disamperin, Benar. kalau di pelayanan justru kamu yang harus melayani. True. Dan itu upside down 180 derajat gitu, maksudnya kayak karena di sana kita dikasih makan tuh egonya kan, oh dilayani, Iya, kakak mau apa, kakak mau minum apa, tapi justru di pelayanan justru kita mencontohkan Bapak kita di surga, betul? Betul, Dia betul. melayani. Keren. Gitu Berarti sih. memang perbedaannya jauh banget ya? Jauh, dan itu yang Tuhan ajarin kan sebenarnya. Iya, benar-benar. Mungkin kalau kita juga boleh tahu kan dulu Kak Sinta juga melayani sebelum menikah nih. Ya, Lalu setelah menikah, kakak melayani bareng nih bersama pasangan Kak Marsha. Iya, Kak Marsha. Nah itu mungkin gimana rasanya waktu melayani sendiri dan ketika sekarang melayani berdua nih? dulu waktu sebelum kita nikah gitu ya, memang pelayanannya masih sebatas oh iya singer di gereja gitu kan, jadwal singer di gereja. Tapi begitu kita menikah, itu tuh digenapi dalam segala hal gitu, maksudnya mungkin kapasitasnya gitu, kayak porsinya kayak jadi double portion gitu, tapi dijalaninya kan berdua. Gitu, jadi memang kayak kapasitasnya ditambahin, yang tadinya singer, oh mungkin pas menikah langsung mungkin memimpin sesuatu, menggerakkan sesuatu, mengayomi anak-anak yang juga istilahnya ada tanggung jawab lah untuk mereka kita gembalakan, kita muridin gitu. Itu sih bedanya. Tadi Kak Sinta sempat mention kalau
pelayanan yang Kak Sinta bangun sama Kak Marsha itu bisa dibilang berfokus ke anak-anak muda. Iya, betul. Nah, apa yang menjadi fokus utamanya khususnya anak-anak muda, poin-poin apa sih yang akhirnya membuat Kak Sinta sama Kak Marsha punya beban untuk melayani pada mereka semua? Fokusnya sebenarnya gini, generasi ini tuh kayak kehilangan figur bapak ya, father's figure gitu. Jadi kayak Oke, kita langsung masuk deep Iya. talk. Ini baru menit Menarik berapa nih. ya? Baru langsung. tanyanya langsung. Tapi perlu itu Betul, itu justru yang benar. aku perhatiin kayaknya dari pelayanan Kak Marsha dan Kak Sinta itu yang sangat bawa impact banget loh. Iya, Dan itu isu yang dibutuhkan. berat ya. Isu yang berat ya. Boleh Kak cerita gimana sih? ya karena iya tadi kehilangan figur seorang tua, kehilangan figur bapak yang mengasihi anaknya. Jadi di usia-usia mereka tuh kayak lost, kayak ya mungkin dari secara kasat mata ya mereka kuliah, bekerja, tapi secara hati mereka lost gitu, nggak tahu mau gimana, apa tujuan hidupnya, itu tuh nggak firm gitu. Jadi memang kehadiran kita itu untuk kayak hadir, bukan cuman kayak ayo kumpul, tapi justru hadir sebagai figur yang ngenalin bahwa Tuhan kita tuh gini, bukan jadi ketergantungan sama kita ya, tapi lebih ngarahin mereka bahwa mereka tuh mungkin banyak orang tua yang gagal di dunia ini, tapi satu yang nggak pernah gagal Tuhan kita gitu kan. Jadi arahin ke sang penciptanya mereka gitu. Sekarang banyak yang membunuh diri, banyak yang aborsi ada, yang dilecehin sama orang tuanya sendiri juga ada. Jadi bahkan papahnya pun adalah hamba Tuhan gitu. Jadi kayak memang kehilangan itu. Jadi kita coba untuk hadir buat mereka. Tapi di satu sisi mereka kan kehilangan ada kepercayaan gitu ya. Untuk Kak Marsha dan Kak Sinta khususnya juga gimana ngebangun kepercayaan itu kepada mereka semua, karena menurut saya sih kayak hal yang sulit juga ya. Ada trust issue ya, bisa dibilang begitu ya. Gimana? Memang kalau dari awal sama anak-anak itu ya, sama adik-adik kita itu nggak bisa yang cuman istilahnya nyuruh atau kamu ayo ikut komsel, kamu ayo. Tapi memang bayar harganya adalah waktu, tenaga gitu. Jadi buat mereka kita tuh hadir untuk kita sekedar table talk. Lebih ke pendekatan ya. Pendekatan. Jadi kayak kalau misalnya kita mau deketin seseorang gitu ya, ayo kamu percaya dong sama Tuhan gitu misalnya, atau ayo kamu ke jalan yang benar dong. Itu tuh kayak zaman sekarang nggak bisa lagi cuman lewat Cuman itu begitu doang, ya. gitu. Tapi mereka harus lihat contoh, mereka juga harus bisa bagi hidup sama kita bagi hidup sama mereka. Jadi waktu awal tuh memang nggak bisa mereka yang terbuka, tapi justru kita dulu yang membuka hati buat mereka. Jadi kita tuh juga ceritain pengalaman terburuknya kita. Jadi kita tuh nggak ada yang ditutupi image kita sebagai seorang hamba Tuhan atau misalnya seorang Sinta Rosari tuh bagus ya, enggak, masa laluku juga hancur kok gitu. Jadi mereka juga bisa tahu bahwa relate ya. Gitu sih. Karena dari situ justru dengan kita terbuka, orang juga jadi lebih mau terbuka, mau duluan. Kalau nggak mereka bakalan ngunci aja, nggak akan pernah buka hati sama kita. Iya, gitu. Wow, ini jadi pengalaman yang seru juga berarti ya dalam apalagi awalnya tadi dia dari dunia sekuler, bahkan pasti udah ngerasakan semua, udah melihat kehidupan sosial bagaimana, jadi punya ada panduan tersendiri, pandangan tersendiri supaya bisa menjangkau ya. Iya. Dan meskipun ya di perjalanan itu nggak semuanya mulus dan nggak semuanya juga ikut, karena manusia kan mengecewakan ya gitu. Jadi mau kita udah bayar harga segimanapun pasti akan ada aja yang tidak mau, yang menolak, yang nggak, itu pasti ada aja. Jadi memang ya fokusnya adalah bagaimana hati kita tuh tetap murni aja gitu, karena kan pasti kita aduh dia udah gue invest, udah ini pasti kan kita sebagai ini ada transaksionalnya. Aku udah nggak mau lagi gitu, kayak males iniin dia, tapi ya Tuhan Yesus nggak pernah males loh sama kita, gimana dong gitu. Jadi betul. Tapi memang yang kecenderungan manusia kan kalau saat membuat yang baik, pas nanti dia akan memberikan sesuatu yang baik juga. Transaksional gitu. Misalnya kalau dia baik, kita baik. Kalau dia mau, ayo kita mau. Tapi ya gimana caranya biar kita tetap ya justru itu kayak, karena kita bisa persisten karena kita tahu ya Tuhan kita persisten gitu. Wah, luar biasa. Ya itu kembali lagi kan, biasanya apa yang kita kasih belum tentu orang mungkin dia mau terima, atau mungkin awalnya dia bisa on track,
terus tiba-tiba dia dia udah keluar-keluar Kayak hampir semua orang ngalamin gitu juga nggak sih iya ya? dong, Tapi pasti itu kan. semua cara Tuhan untuk proses kita Betul. semua ya. Iya. Jadi Kak Sinta juga bisa dibilang ngelewatin proses dalam dunia sekuler juga pasti ada dong. Ada. Terus juga akhirnya fase transisi masuk ke dunia pelayanan. Iya. Tapi kalau boleh tahu, kan sebelumnya memang bergerak di sekuler di dunia seni kan, nyanyi berarti ya nyanyi. Untuk pengaplikasiannya dari pengembangan, apakah meninggalkan semua istilahnya kemampuannya atau nggak talenta dalam bermusik atau bernyanyi? Apakah dilupain semua, fokusnya lebih ke arah pengembalaan atau bisa melayani Tuhan melalui karya seni? Justru itu bisa memperlengkapi sih. Bisa memperlengkapi. Iya, karena kan memang aku background di seni dan itu bisa memperlengkapi di praise and worship-nya gitu. Terus mungkin kita bisa belajar kalau dari dunia sekuler dan itu mereka profesional ya, maksudnya sometimes kayak kita membedakan antara sekuler dan gereja gitu. Padahal sebenarnya di area manapun ditempatkan kita harus excellent gitu. Nah, ini yang biasanya menjadi banyak Iya. pro dan kontra. Kalau menurut Kak Sinta sendiri, pemahaman soal sekuler, Iya. rohani itu terpisah. Menurut Kakak gimana? Buat aku harusnya tidak dipisah-pisahkan ya. Tidak dipisah-pisah. Karena gini, dalam setiap area kehidupan Tuhan ada di situ kan. Oh, nah, akhirnya kita punya statement yang tepat. Benar, Tuhan benar, ada di benar. situ. Tuhan ada di situ dimanapun area kehidupan kita ya. Tuhan ada di situ. Jadi kadang-kadang kita tuh suka misahin kayak, oh iya ini box pelayanan, ini Wah, box benar. sekuler, ini box keluarga, ini. Tapi harusnya ya menurutku justru ada satu box besar, justru keluarga kita taruh di situ. Apa itu? Boxnya Tuhan gitu. Boxnya ya hidup kita untuk Tuhan itu gitu. Semuanya Kayak untuk box Tuhan. pelayanan di situ, box pekerjaan di situ. Makanya di setiap area kita tuh jadi bisa punya integritas. Berarti dari karya musik juga Kakak bisa mengenalkan tentang kasih Tuhan juga lewat karya-karya musik. Kalau boleh tahu nih, ada karya-karya musik apa aja sih yang Kakak udah lahirkan gitu? Lagu-lagu apa? Kalau lagu-lagu, dulu aku sempat trio tuh sama Aiko namanya. Itu lagu-lagu pop lah ya, lagu-lagu pop, lagu-lagu lucu-lucu, I love you judulnya, gitu-gitulah, iya. cinta-cinta, Iya. monyet gitu. Siapa monyetnya nih? Lu tadi nggak lihat kesini. Gitu. Terus abis itu keluar single dulu tuh apa namanya, kayak lagu apa ya, kalau aku bilang tuh pop bukan, tapi juga kayak ke ini juga bukan, jadi memang Lagu ada sekuler juga lagu tapi. sekuler juga. Terus udah gitu ke pelayanan, ada 2 album, satu album Dekat Bapa dan album Made Worship. Oh, sudah ada merilis 2 album. 2 album. Terus yang sekarang ada judulnya Tersenyumlah Kau Beserta, yaitu memang pengen apa yang nge-grab juga bahwa lagu-lagu dengan value sih gitu, dengan value yang lebih positif ya. Iya. Gitu. Berarti itu bukan lagu rohani, itu lagu sekuler yang barusan ini. Iya. Oke, jadi lebih bisa diterima sama Banyak semua kalangan orang, ya. Tapi Iya. punya makna yang positif Iya. berarti ya, yang membangun juga, yang ya pokoknya menyebarkan hal-hal yang baik lah gitu Iya, ya. karena kan sekarang kan lagunya galau semua ya. Iya. Banyak kan Akhirnya lagu. membuat pribadi-pribadi orang di Iya, Indonesia jadi, galau. aduh, manusia Salah galau. satu tidak saya anti Tidak akan galau. disebutkan di sini. Saya tidak. Kenapa saya ngomong saya yang tersinggung? Tapi sebenarnya itu nggak apa, maksudnya kayak wajar ya kalau misalnya ada lagu galau, karena kan itu juga di emosi kita ya. Benar. Ada validasinya, Iya, maksudnya kita benar. kadang Validasi, ya. sedih, marah, takut, itu nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya dikuasai sama lagu galau kan juga nanti kita jadi pribadi yang galau banget gitu kan, Iya. jadi harus imbang lah gitu. Makanya disitulah kehadiran lagu-lagunya Kak Sinta untuk Amin. menguatkan. Iya, tersenyumlah. Makanya dari tadi kami senyum-senyum terus. Iya, betul. Betul. Nah, tadi salah satunya ada lagu judulnya Milikmu Milik Tuhan, Tuhan. yang tadi dinyanyikan. Iya. Nah, boleh nggak cerita sedikit tentang lagu itu? Lagu itu diciptain sama Bobby Febian namanya. Itu memang untuk keluarga ya. Maksudnya pada akhirnya memang kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan lah gitu. Keluarga yang rukun, keluarga yang bersama-sama bergandengan tangan untuk tetap apa ya, punya mesbah saat teduh dan hidup mereka
untuk memuliakan Tuhan sih gitu. Wow. Dan ini lagu yang kemarin kakak bawa juga di flavor kita yang Betul. pertama ya. Flavor betul. tanggal 26 September lalu Betul, kan? betul. Dan itu Tapi ya, seru banget ya, keren banget sih. Seru banget. Oh, itu nyanyinya sama Kak Marsha Manopo kan? Iya, Yes. satu lagu itu. Duet sehati. Bergandengan tangan. Biarin Serah ya. daripada jealous. Waduh, kami berdua juga. Sam aman? Aman. Aman. Tapi dari lagu itu pastinya sudah membawa banyak orang akhirnya terberkati ya dengan lagu-lagu Iya, itu puji Tuhan semuanya. sih. Karena maknanya juga dalam dan juga pastinya itu bisa mewakili orang-orang untuk mereka harus ingat kita sehati dengan keluarga untuk melayani Iya, Tuhan. iya. sebenarnya. Tuh kadang soalnya kalau keluarga ya kita tuh merasa mereka deket, tapi kita ngerasa jauh gitu nggak sih? Maksudnya kayak mungkin Iya, ada di keluarga itu yang relate sih. Iya, Nah, tapi ngomong-ngomong tadi soal keluarga, menurut Kak Sinta apa makna tentang keluarga sih? Apa arti tentang keluarga? keluarga tuh harusnya memang jadi support system utama ya dalam kehidupan kita. Cuman aku ngerti juga bahwa sometimes kita nggak semua dapet keluarga yang ideal yang menurut manusia gitu. Jadi memang fungsi utama keluarga tuh kan untuk support, untuk gandeng tangan, untuk safe place Safe untuk place, kita ya. gitu kan. Jadi ya itulah fungsi keluarga. Tapi kalau misalnya memang di luar sana ternyata banyak enggak kak keluarga kan gitu ya. Keluarga Iya, aku iya. enggak sempurna. Keluarga aku papa mamaku selingkuh kok gitu. Jadi ya itu memang jadi pasti ada juga yang tidak relate. Tapi esensi keluarga sebenarnya adalah ya itu sih gitu. Tapi dengan kehadiran pelayanannya Kak Marsha dan Kak Sinta, itulah yang menjadi hadir sebagai keluarga bagi mereka-mereka yang Iya. membutuhkannya. Amin. Luar biasa. Kita doakan juga supaya pelayanan Kak Sinta, bahkan karir ke depannya, apapun yang dijalani, Amin. dapat bisa memberkati banyak orang. Diberkati untuk memberkati. Amin. Benar sekali. Untuk kedepannya gimana nih kak? Mungkin ada keinginan lagi tentunya ya untuk membuat karya-karya lagi nih. Masih di yang lagu-lagu rohani kah? Atau ini pengen lebih ke yang sekuler? Dijalanin sih sekarang sekulernya mungkin akan ada lagi, tapi kayaknya tahun depan akan keluar EP mungkin lagu rohani sih seru. gitu. Tapi konsepnya masih dirahasiakan gitu. Mungkin Jadi, Tunggu ya. bisik-bisik dikit aja boleh ya? Asik. Di belakang Tentang aja. apa? Ada salah satu lagu tentang apa gitu? sebenarnya ini lagunya semua lagunya itu balik lagi ke lirik yang jujur lah, Jujur. jujur gitu. Wow, tentang kejujuran. Iya, Oke. lirik yang jujur. Oleh karena itu kita mau main games. Akhirnya kita Karena sudah ada kejujuran. Kita mau tanya kejujurannya. Jadi udah dipersiapkan kan gamesnya. Yes. Kita karena co-host, kita butuh pegangan. Oke, nggak apa-apa dong. Butuh pegang. Kita buka Pegangan dulu saya tadi mana? catatannya. Nggak ada bawa pegangannya. Oke, kayaknya hafal Oke. Berarti saya yang pegang terus nanti tukar-tukaran ya. Jadi kali ini kita mau main games simpel-simpel aja. Supaya teman-teman yang ada yang menyaksikan bisa Lebih mengenal Kak Sinta. Jadi Boleh dong. ada dua kata nanti pilihan, seperti contohnya nanti ini atau itu. Boleh. Nanti This Kakak or bisa, that. iya, Oke. nanti bisa pilih. Terus nanti kalau boleh tahu kenapa Iya, milih iya, itu. oke. Oke, dimulai dari kakak silakan. Kakak aja dibacakan. Oke, ini kita masih yang santai-santai aja Santai-santai nih ya. dulu. Nanti ada pertanyaan yang berat-berat seperti Udah. Enggak, Ringan aja dulu. Nanti saya kalau berat saya capek nyapunya. Ya. Kucing atau anjing? Anjing. Wah, Kenapa oke. tuh? Kenapa? Karena anjing itu punya personality yang lebih menyambut, cheerful, Ada pelihara juga? pelihara. Oh, makanya kenapa Iya, pilih langsung. iya. Dog lovers. Kalau kucing lebih cuek ya kayaknya. Iya, Iya. kita pulang dia juga kayak Iya. Karena bahkan sampai ada yang bilang tuh kalau kucing tuh lebih ke bos ya. Iya, kita kita jadi- anjing lebih ke ya. Anjing kita lebih jadi babunya. Jadi babunya kucing. Betul sekali. Oh, berarti pilihnya anjing ya. Anjing. Wih, keren. Next, matcha atau kopi? Maca, aku nggak bisa minum kopi. Oh, Langsung kenapa? GERD ya? Ada. Iya, asam Berarti ada lambung. pengalaman asam lambung. Iya, padahal aku suka banget sih kok baunya, Tapi rasanya. sebelum-sebelumnya udah pernah minum? Udah, tapi setiap itu tuh kayak memang harus ketemu kopi yang tepat banget kali ya. Mungkin di cafe atau apa gitu. Tapi kalau yang biasa tuh langsung
tidak enak, langsung GERD gitu kayaknya. Wah, sayang Ini sekali. Lambung ya, bukan Lambung nggak ya, sampai oke. GERD. Sejak kapan suka matcha? Lebih deskriptif. Matcha sebenarnya aku bukan a big fan juga sih. I'm not a big fan juga, tapi dibanding kopi, matcha lebih oke lah. Saya juga favorit matcha. Suka banget matcha. Sama seperti jaketnya. Ya, bagus bridging-nya. Saya suka. Oke, next pertanyaan. Berarti suka yang matcha ya. Keren banget. Bakmi atau spaghetti? Bakmi. Makanan lokal. Aku pencinta Indonesia. Aku bukan berarti nggak suka bakmi, cuman kayak kalau aku spaghetti sih, timnya Saya spaghetti. bakmi sih. Bakmi. Number one deh. Berarti ke setiap daerah-daerah. tapi Mirip tapi iya. beda. Setiap ke daerah manapun ada kan setiap daerah ada bakmi-bakmi yang unik-unik kan. Apalagi bakmi Kalimantan aku suka. Oh, ini lagi ngomong. Jadi ngomongin makanan. Oke, nanti langsung kasih aja pertanyaan soal makanan. Ada lagi ya? Boleh mungkin next sama Sam ya. Oke, pertanyaan makanan. Karena kan Kak Marsha itu kalau boleh tahu sukunya Manado ya, benar? ya? Betul. Kalau kakak sendiri? Aku Chinese, Betawi, Jawa. Nah, jadi pertanyaannya ini, masakan Manado atau masakan Chinese? Chinese kayaknya ya. Yeay. Aman banget, karena yang kesukaan sendiri dong Iya, ya. bener. Tapi kira-kira ada juga suka makanan khas Manado? Ada sih, tapi Ada nggak beberapa. semua ya. Nggak Kayak semua. mungkin ayam rica kan Ayam Manado rica, kan. Ya. ayam rica enak juga. Tinutuan, bubur Manado gitu? Enggak, nah itu aku kurang suka tuh. Nggak suka, wah, karena mungkin teksturnya atau gimana? Iya. Memang beragam sih, banyak yang suka, ada yang Iya, lain-lain. iya. Nah kalau lagi jalan berdua gimana? Pemilihan makanannya gimana nih? Lebih Sebenarnya ke kita yang nggak terlalu beda-beda banget. Cuman memang kalau Kak Marsha tuh lebih dia cuma bisa makan dada ayam dan daging. Kalau aku bisa, misalnya ya, bebek dia nggak makan apa. Jadi memang kita menyesuaikan Kak Berarti Marsha. kalau Kak Marsha sesuaikan makanan, kalau kakak terserah. Iya, jadi Mau makan apa? Terserah. Iya, iya. Gitu nggak Iya, biasanya bener. ngomong? cewek banget ya? Tapi tadi soal Chinese food berarti suka apa kira-kira? Kalau aku tuh Chinese food tuh suka yang ini loh, yang kayak goreng tepung terus dikasih asam manis gitu. Fuyung hai gitu nggak? Oh, iya. Fuyung hai. Itu kan enak ya. Oke, Danila nih bisa nggak ganti Bisa temanya? Ini makan makanan terus bahasnya nih. Lapar ya, udah siang ya. Beda, podcast kita nanti beda, bukan bahas. Next, piano atau gitar? Aku piano, tapi aku bisa main dua-duanya justru. Ini berarti lebih suka karena Lebih suka suaranya. dengar suara Diiringin bareng sama piano, Iya, piano gitu kali ya. Piano. Kalau Kak Marsha sendiri kalau nggak salah drummer ya? Iya, drama. Iya kan? Wih, Drummer. Satunya drummer, satunya vokalis. Iya, Wih. saya dia menggebuk-gebuk hatiku. Asik. Ya, Sam nggak relate. Aman. Sam nggak relate. Saya aman. Saya aman. agak ini ya, agak udah deh. Gak apa-apa. Mungkin nanti ada waktunya. Ada waktu, Sam. semua Ya, indah nggak pada apa-apa. waktunya. Lanjut aja deh. Gunung atau pantai? Aku gunung. Anak gunung banget nih. Iya. Berarti udah pernah hiking? Pernah terus trekking, aku suka tuh. Iya, apalagi di atas kan dingin Iya. ya. Banget ya. Aku Berarti lebih suka sama gunung ya? gunung. Iya, lebih suka gunung sih karena bisa bengong. Ya pantai juga bisa bengong sih. Cuman kan adem ya bengong. Aku tuh suka bengong selalu orangnya. Oh, Kita masih bengongnya ini kayak lebih ya Iya udah gitu dia diam gitu. Oke, Iya. mari sama-sama kita bengong. 3, 2. Aku yang hancur, aku yang ketawa. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Oke, Instagram atau TikTok? Instagram. Wow. Kenapa nih? Kenapa nih? Karena kalau di Instagram itu lebih kenal kan ya orang-orangnya ya gitu. Kalau maksudnya kayak lebih kayak circle-nya tahu gitu. Nah, kalau Oke. TikTok kan kayak maksudnya kayak Luas sih ya, luas banget banget, gitu kan. iya. Tiba-tiba siapa, tiba-tiba apa. TikTok tuh for fun, tapi kalau Instagram tuh mungkin lebih ke relate sama yang kita kenal, yang apa gitu. Kehidupan sehari-hari Kehidupan sehari-hari, gitu ya? hubungan gitu kan. Iya, memang yang Gen Z yang lebih banyak suka main TikTok ya. Betul. Tapi saya sendiri Gen Z juga nggak suka main TikTok kok. Oh iya? Saya main Friendster. Oh, jauh ya? Nggak ada ya? sorry. Oh, MIRC tau nggak sih? Nggak tahu ya? Apa itu udah nggak tahu? Nggak tahu kan?
M? IRC tau nggak? Aduh. Yahoo Messenger tau Oh iya nggak? tahu Ya, tahu. Masih pakai tuh. Masih pakai ya. Jadi saya masih bocil tuh pakainya. Iya sama sih ya. Kok bisa sih saya? Wah udah eksis zaman dulu ya. Ada pertanyaan selanjutnya? Ada nih, musim Apa itu? panas atau musim hujan? Musim panas. Lebih suka tanning berarti? Atau gimana nih? Aku tuh kurang suka hujan karena menghambat semuanya dan Mana merusak susah rambut ya? aku yang udah dicatok Oh. gitu. Jadi biasanya, Oke. jadi ada wine-nya gitu kan guys. Tapi kalau di hujan, kalau di rumah hujan ya suka juga. Tapi Adem gitu ya. iya, tapi maksudnya kalau misalnya secara general gitu ya, kalau hujan tuh kayak banyak yang tertunda kan. Kayak lagi kegiatan Iya, gitu, terus hujan. gitu, terus- Ini agak mendung nih depan. Nggak ada. Udah bisa cepet nih. Ada pertanyaan selanjutnya lagi? Selesai. Jadi pas, karena lagi bahas soal mendung, harus buru-buru. Oke. Berarti biarlah hari ini semua apa yang kita obrolin, Ya. gue percaya banget kalau apa yang kita bahas sekarang ini dapat bisa berkati banyak teman-teman yang ada, bisa jadi inspirasi. Jadi kalau boleh, kakak bisa kasih kata-kata inspirasional, inspirasional motivator yang membuat, terus lah. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke teman-teman yang menyaksikan, khususnya generasi muda nih? Iya. Kalau generasi muda kan sukanya nyari-nyari terus gitu. Jadi mungkin berhenti mencari, mulailah menjadi. Nanti tolong ya ditulis di sini ya, ada dibuat ya di sini. Pakai hurufnya agak bold. Wah. Oke, thank you banget Kak buat Makasih banget. mampir ke Flavor sini, udah ditanya-tanyain. Nanti ke depannya kita bisa ketemu lagi di event-event Yes, Flavor yes. selanjutnya. Bagi teman-teman yang menyaksikan Flavor hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya, agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yay. Jadi Kak Sinta terakhir ini akan mau menyanyikan lagu, yang lagunya yang tadi nyanyikan ya. Tapi dari awal. Tadi kan cuma refnya doang. Sekarang ini dari awalnya agar bisa jadi berkah, bisa jadi inspirasi bagi teman-teman semua. Jadi selamat menyaksikan nyanyian dari Kak Sinta Rosari. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu,